Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan singkat mengenai fitur-fitur yang ada di Lazada Seller Center. Pertama-tama kalian bisa melihat tulisan periode sebelum kampanye yang ada di kotak berwarna biru. Ini merupakan salah satu fitur yang ada di Lazada Seller Center, yakni fitur kampanye. Sebelumnya saya ingin membahas sedikit mengenai fitur kampanye ini. Jadi fitur kampanye merupakan fitur yang disediakan oleh Lazada sebagai ajang promosi untuk mengenalkan produk kepada customer, ajang untuk menarik banyak customer, serta untuk menghasilkan lebih banyak cuan dari penjualan. Beberapa contoh kampanye diantaranya seperti 88 sale, Payday Agustus, pesta gajian, dan lebih banyak lagi. Contohnya di sini saya mengikuti kampanye Payday Agustus 2024. Di bawah tulisan kampanye terdapat waktu mulai dan juga waktu berakhirnya kampanye tersebut. Untuk penjelasan lengkap tentang kampanye nanti akan kita bahas lebih gamblang. Jadi untuk seller, terutama seller pemula, mohon jangan di-skip agar tidak ketinggalan informasi dan memudahkan kalian dalam memulai usaha sampai pecah telur. Kemudian di bawahnya ada tulisan 16 pengunjung. Artinya ada 16 orang calon customer yang melihat produk atau mengunjungi toko Lazada kalian. Lalu kalian bisa lihat pada fitur pesanan. Di sini terdapat beberapa bagian yang terdiri dari pertama fitur dikemas, kedua dalam pengiriman, lalu ada pengembalian barang serta ulasan. Kita akan membahas bagian yang pertama, yakni dikemas. Ketika kalian mendapatkan orderan atau pesanan, kemudian kalian sudah mempacking atau mengemas pesanan tersebut, maka kalian dapat memprosesnya di fitur dikemas ini, agar produk yang telah dikemas tersebut dapat dikirimkan ke pihak jasa pengiriman. Kemudian, apabila kalian masuk di fitur dikemas, di sini juga ada banyak sekali fitur lainnya. Kalian juga dapat meng-cross-check apakah barang yang telah dipesan oleh customer sudah dikirimkan, atau apakah ada pengiriman yang gagal, ataupun ada pembatalan dari para customer. Kemudian di sebelah fitur dikemas ada fitur dalam pengiriman. Nah, ketika kalian sudah mengantarkan paket tersebut ke pihak jasa pengiriman atau paket tersebut sudah dijemput oleh kurir, maka status pesanan yakni dalam pengiriman. Selanjutnya, kalian bisa lihat pada fitur pengembalian barang. Ketika ada customer yang akan mereturn barang atau meminta pengembalian barang, maka akan muncul notif di sini. Dan yang terakhir yakni fitur ulasan. Di sini kalian dapat melihat komentar serta rating yang ditulis atau diberikan oleh para customer terhadap barang yang telah mereka beli. Kalian juga dapat membalas komentar tersebut. Selanjutnya yakni fitur promosi produk. Ada beberapa tombol di sini, yakni diantaranya ada tombol impresi klik serta pengeluaran. Fitur ini merupakan fitur promosi produk berbayar. Ketika kalian pertama kali mendaftarkan akun kalian di Lazada Seller, kalian akan mendapatkan voucher gratis promosi berbayar sebesar 200.000. Tetapi setelah jatah voucher tersebut habis dan kalian belum menonaktifkan fitur promosi berbayar tersebut, maka setiap ada dana atau pemasukan dari hasil jualan kalian setiap bulannya, dana tersebut akan otomatis masuk untuk top up promosi berbayar tersebut. Semisal nih, kalian berhasil menjual produk dengan penghasilan di bawah 100.000, maka dana dari hasil menjual produk tersebut otomatis akan masuk ke top up promosi berbayar dan kalian ini nggak akan mendapatkan komisi sepeser pun. Tapi ketika penghasilan kalian di atas 100.000 per bulannya, kemungkinan kalian akan mendapatkan komisi sisanya. Oh iya, saya mau membagikan pengalaman buruk saya terkait promosi berbayar ini. Waktu itu saya kan masih seller pemula yang masih sedikit penghasilannya. Terus pas saya cek saldo Lazada kok nggak ada dana yang masuk. Saya searching sana sini, ternyata gara-gara saya belum menonaktifkan fitur promosi berbayar tersebut. Kemudian saya coba searching sana sini, gimana sih caranya berhenti dari promosi berbayar itu, karena dari penghasilan saya ini masih sedikit dan juga jadinya rugi kalau setiap bulan dipotong, tapi nggak nemu juga solusinya. Akhirnya saya coba DM akun Lazada Seller yang non resmi di Instagram, karena Lazada Seller ini nggak punya akun IG resmi, atau mungkin saya nggak nemu karena waktu itu panik karena semua saldo dari penghasilan saya kok buat top up promosi berbayar dan saya nggak dapat sepeser pun. Akhirnya saya kena tipu habis 600.000. Makanya buat pengalaman, ketika kalian mengalami kendala atau masalah apapun dengan Lazada Seller ini, lebih baik kalian komplain ke CS Lazada resminya langsung. Jangan DM atau chat ke akun-akun fake yang mengatasnamakan Lazada Seller.
Itu sedikit aja pengalaman saya untuk pembelajaran untuk semuanya. Insya Allah next video saya akan bahas bagaimana sih cara menonaktifkan fitur promosi berbayar otomatis tersebut. Oh iya, tambahan sedikit ya. Saya akui itu semua murni karena kesalahan saya yang ceroboh. Dan promosi berbayar otomatis ini nggak sepenuhnya merugikan kok. Ketika kalian ingin produk kalian lebih dikenal atau mungkin keuntungan yang kalian dapatkan dari Lazada sudah banyak dan kalian membutuhkan promosi untuk produk kalian, fitur promosi berbayar ini menjadi salah satu solusinya. Karena ketika kalian mengaktifkan fitur ini, maka akan banyak sekali customer atau pembeli yang melihat serta mengunjungi toko kalian. Karena pada saat kalian melakukan promosi berbayar, produk kalian akan berada di paling atas saat pencarian produk. Maka dari itu, produk kalian akan lebih mudah dilihat oleh para customer. Selanjutnya, kalian bisa melihat tombol fitur yang ada di bawah sebelah beranda. Ini ketika kalian buka, kalian akan mendapati beberapa fitur seperti tambahkan produk, pesanan, dan fitur-fitur lainnya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja ya, karena ada beberapa fitur yang telah saya jelaskan di awal. Yang pertama, kalian bisa melihat fitur tambahkan produk yang berwarna biru ini. Ketika kalian klik, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini kalian dapat menambahkan produk yang ingin kalian jual di fitur ini. Kemudian, kalian juga dapat melihat semua produk yang telah kalian upload atau yang ingin kalian jual di Lazada ini di fitur produk yang berwarna oranye ini. Untuk beberapa fitur yang sudah saya bahas di awal, sekiranya tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Kalau masih banyak atau ada yang bingung, nanti bisa diputar kembali penjelasan saya yang di awal tadi. Kemudian bisa kalian lihat di sini juga ada fitur dari pendapatan saya. Jika kalian mengklik tombol tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada tulisan akan dilepas, terus juga di bawahnya ada tulisan menunggu konfirmasi pembeli dan juga dilepas ke saldo toko besok. Ketika barang yang kalian jual ini sudah sampai kepada customer, maka otomatis dananya akan masuk di yang paling atas ini, akan dilepas. Kemudian ketika customer telah mengkonfirmasi bahwa barangnya telah diterima, maka dana tersebut akan masuk ke tulisan di sini, menunggu konfirmasi pembeli. Dan ketika dana tersebut dalam proses pentransferan ke rekening bank kalian, maka dana tersebut akan masuk akan ada di tulisan di sini nih, yang paling bawah, dilepas ke saldo toko besok. Kemudian kalian bisa lihat di sini, ini kan di sebelah tulisan akan dilepas, ini ada tulisan dilepas. Nah, semua barang-barang yang sudah terjual dan saldonya sudah masuk, maka data-datanya ini akan ada di tulisan dilepas ini. Jadi kalian bisa melihat data-datanya di sini. Kemudian di sebelah fitur saldo toko ini kan ada fitur optimalkan produk. Nah, di sini di fitur ini kalian bisa melengkapi ataupun menyempurnakan data-data terkait dengan produk kalian. Semisal nih kalian belum mencantumkan deskripsi dari produk-produk kalian, maka kalian bisa menuju fitur ini untuk memperbaikinya. Kemudian untuk fitur campaign ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi, namun di sini saya ingin menambahkan sedikit saja. Ini ketika kalian buka fitur campaign ini, maka kalian akan menemukan tulisan kampanye tersedia dan juga kampanye terdaftar. Nah, kampanye tersedia ini berarti data kampanye yang telah diberikan oleh Lazada kepada para seller yang ingin mendaftarkan produk-produknya. Kemudian, ketika kalian sudah mendaftarkan produk kalian untuk mengikuti sebagian atau seluruh kampanye yang ada, maka kampanye yang sudah kalian ikuti ini akan muncul pada bagian kampanye terdaftar. Ini contoh atau tampilan kampanye yang sudah saya daftarkan. Kemudian di samping fitur campaign ini bisa kalian lihat ada fitur voucher. Nah, ini ketika kalian klik maka tampilannya ini akan seperti ini. Nah, fitur voucher ini itu ketika kalian ingin memberikan voucher potongan harga kepada para customer kalian. Contoh, kalian memberikan diskon 5.000 kepada para customer ketika pembelian mereka ini mencapai 100.000. Atau ini terserah kalian mau ngatur atau mau mau memberikan diskon berapa. Kemudian jika kalian ingin menjual produk kalian secara live, di sini juga kalian bisa melakukan live streaming. Kalian bisa scroll ke bawah, ini ada tulisan live streaming, ini kalian bisa klik saja. Nanti tampilan dari live streaming ini akan seperti ini. Kemudian untuk meningkatkan penjualan, kalian juga bisa memberikan diskon Litecoin ini di sebelah live streaming. Nah, ini kalau kita klik, nanti tampilannya akan seperti ini.
Kemudian jika kalian lihat di sebelah tulisan fitur ini, di paling bawah, kalian lihat di paling bawah, ini kan ada tulisan pesan. Nah, pesan ini ketika para customer kalian ini mengirimkan karyan pesan, maka di sini akan muncul di sini. Nah, akan lebih baik jika kalian mengaktifkan notifikasi untuk Lazada Seller ini, agar ketika ada notif dari pelanggan kalian, kalian akan tahu dan langsung cepat membalas, karena kalau kalian ini lama dalam membalas pesan, ini akan mempengaruhi rating dari toko kalian. Kemudian di sebelah fitur pesan ini kan ada fitur akun saya. Nah, di sini kalian bisa melihat tampilannya seperti ini. Di sini kalian bisa mengatur akun kalian, seperti mengatur alamat gudang dari toko kalian, mengatur pengiriman apa nih yang ingin kalian pakai. Terus di sini juga ketika kalian mengalami kesusahan atau masalah ataupun kendala nih dengan Lazada Seller, kalian bisa kontak agen resmi Lazada. Di sini ada tulisan kontak agen resmi, minta bantuan. Nah, ini nanti tampilannya akan seperti ini. Ini kalau kalian mengalami kendala, kalian bisa langsung menanyakan kendala tersebut kepada customer service dari Lazadanya langsung di sini. Mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan terkait fitur-fitur yang ada di Lazada Seller Center beserta manfaat-manfaatnya. Mungkin kalau masih ada yang kurang atau ada yang salah, mungkin bisa kalian benarkan atau kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih.